Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Nur Arifah dengan NIM 212180100 dari kelas 6C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal yang saya buat dengan mata kuliah R&D dengan dosen pembimbing Pak Muflihul Haq MPD dengan judul pengembangan video pembelajaran berbantuan aplikasi CapCut pada mata pelajaran IPAS kelas 4 SD Negeri Cangkarplor. Yang pertama, pada pendahuluan. Pendidikan terutama dalam menciptakan generasi penerus yang berkemampuan dan bermoral baik. Kurikulum Merdeka yang memberikan waktu cukup bagi siswa untuk mempelajari konsep dan memperkuat kemampuan mereka saat ini menjadi populer di Indonesia. Di era digital, teknologi seperti video pembelajaran berpotensi meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep abstrak, terutama dalam mata pelajaran IPAS di tingkat SD. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Cangkarplor. Penelitian ini menunjukkan bahwa siswa kelas 4 masih kesulitan dalam berpikir kritis dan menjelaskan konsep IPAS, serta cenderung pasif selama proses belajar. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan penggunaan media pembelajaran yang inovatif oleh guru, sehingga pengembangan media video pembelajaran diharapkan dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemahaman materi siswa. Selanjutnya, pada identifikasi masalah. Yang pertama, materi pembelajaran IPAS untuk kelas 4 sulit dipahami atau kurang menarik bagi siswa, yang dapat mempengaruhi tingkat pemahaman dan minat belajar mereka. Yang kedua, guru-guru memiliki keterbatasan dalam pengembangan konten video pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan pemahaman siswa, serta keterampilan teknis dalam mengedit dan menyajikan video tersebut. Yang ketiga, tidak adanya evaluasi yang sistematis terhadap penggunaan video sebagai media pembelajaran bisa menjadi masalah. Penting untuk mengetahui sejauh mana video tersebut efektif dalam meningkatkan pemahaman dan prestasi akademis siswa. Yang keempat, pengembangan media video pembelajaran harus sesuai dengan perubahan kurikulum atau standar pendidikan yang mungkin terjadi, sehingga video tersebut tetap relevan dan efektif seiring waktu. Selanjutnya, pada batasan masalah. Yang pertama, menyelidiki profil siswa kelas 4 di SD Negeri Cangkarplor terkait pemahaman mereka terhadap materi IPAS dan preferensi belajar mereka. Hal ini akan membantu dalam merancang konten video pembelajaran yang sesuai dan menarik bagi siswa. Yang kedua, fokus pada pengembangan konten video pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum IPAS pada kelas 4 dan mampu mengatasi kesulitan pemahaman siswa. Memastikan konten video dapat disajikan secara jelas, menarik, dan mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga, melakukan evaluasi yang sistematis terhadap efektivitas penggunaan video sebagai media pembelajaran. Ini mencakup pengukuran pemahaman siswa setelah menonton video, perubahan dalam prestasi akademik mereka, serta respon siswa terhadap penggunaan video pembelajaran tersebut. Selanjutnya, pada rumusan masalah. Yang pertama, seberapa efektif penggunaan media video pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan prestasi akademik siswa kelas 4 di mata pelajaran IPAS? Bagaimana pengembangan media video pembelajaran dapat disesuaikan dengan perubahan kurikulum atau standar pendidikan yang berlaku di SD Negeri Cangkarplor? Selanjutnya, pada tujuan penelitian. Tujuannya yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi IPAS kelas 4 melalui pengembangan dan implementasi media video pembelajaran yang efektif. Yang kedua, menggunakan media video pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar siswa terhadap mata pelajaran IPAS yang mungkin dianggap sulit atau kurang menarik. Yang ketiga, memberikan dukungan kepada guru dalam mengembangkan keterampilan teknis dan pedagogis dalam menggunakan teknologi video untuk mengajar. Yang keempat, menghasilkan konten video pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan standar pendidikan sehingga dapat digunakan secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran di SD Negeri Cangkarplor. Selanjutnya, spesifikasi produk yang dikembangkan yaitu yang pertama, video pembelajaran harus menyajikan konten edukatif yang sesuai dengan kurikulum IPAS kelas 4 yang relevan dan dengan kehidupan sehari-hari siswa di SD Negeri Cangkarplor. Yang kedua, video harus menggunakan bahasa yang sesuai dan dengan tingkat pemahaman siswa kelas 4.
Selanjutnya, menggunakan visualisasi yang menarik seperti animasi, grafik, atau demonstrasi praktis akan membantu siswa untuk lebih mudah memahami konsep-konsep abstrak pada IPAS. Yang keempat, video harus memiliki durasi yang sesuai agar tidak terlalu pendek sehingga tidak dapat menyampaikan informasi yang cukup. Selanjutnya, yang terakhir yaitu video harus dapat diakses dengan mudah oleh siswa maupun guru, baik secara online maupun offline. Selanjutnya, manfaat penelitian. Ada manfaat teoritis dan juga manfaat praktisnya. Selanjutnya, asumsi pengembangan produk. Asumsi yang pertama yaitu asumsi bahwa pemahaman siswa terhadap materi IPAS di kelas 4 mungkin tidak optimal, sehingga diperlukan pendekatan pembelajaran yang lebih inovatif dan mendalam untuk meningkatkan pemahaman mereka. Dengan dukungan yang tepat, guru-guru dapat memanfaatkan teknologi video untuk mengembangkan konten pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan maupun menjangkau kebutuhan belajar beragam siswa. Yang ketiga, penggunaan media video pembelajaran yang efektif dapat memberikan dampak positif signifikan terhadap pemahaman materi dan prestasi akademis siswa kelas 4 di SD Negeri Cangkerplor. Yang selanjutnya, pada kajian teori, menurut Hadijah 2016 dalam Wulandari 2023 menyatakan bahwa media merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian pada anak usia dini sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Arsad 2013 mengemukakan bahwa pengajaran melalui video atau audio visual adalah produksi dan penggunaan materi yang penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran, serta tidak seluruhnya tergantung kepada pemahaman kata atau simbol yang serupa. Selanjutnya, pada kajian penelitian yang relevan, contohnya yaitu yang pertama dari Derian Lutfia Fariska 2022 dengan judul penelitian pengembangan media video pembelajaran IPA dengan menggunakan aplikasi CapCut di kelas 5 SD. Dengan hasil penelitiannya yaitu berdasarkan hasil dari analisis kebutuhan tersebut dapat disimpulkan bahwa perlu dikembangkan pembelajaran dengan menggunakan multimedia yaitu CapCut yang dapat membantu siswa dalam menjelaskan materi pembelajaran khususnya pembelajaran sistem pencernaan tubuh karena multimedia pembelajaran untuk pembelajaran sistem pencernaan tubuh belum digunakan sebelumnya. Selanjutnya, pada pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana kondisi pemahaman siswa terhadap materi IPAS kelas 4 sebelum dan setelah diterapkannya media video pembelajaran di SD Negeri Cangkerplor. Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi guru dalam mengembangkan dan mengimplementasikan konten video pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum IPA kelas 4 di SD Negeri Cangkerplor. Yang ketiga, sejauh mana efektivitas media video pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman konsep-konsep sains siswa kelas 4 di SD Negeri Cangkerplor. Selanjutnya, pada model pengembangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian pengembangan atau R&D, Research and Development, yang bertujuan untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada. Istilah produk bisa diartikan sebagai perangkat keras hardware seperti modul, media, buku, dan sebagainya, atau perangkat lunak, software, seperti model pembelajaran interaktif, model bimbingan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pada prosedur pengembangan. Yang pertama ada analisis, yang kedua ada desain atau perencanaan, yang ketiga ada developer atau pengembangan, yang keempat ada implementasi, dan yang terakhir ada evaluasi. Selanjutnya, desain dan uji coba produk. Yang pertama, desain uji coba. Desain uji coba pada produk yang dihasilkan dalam penelitian pengembangan ini adalah media video sebagai media pembelajaran dan akan diuji cobakan kemudian diberi penilaian mengenai kelayakan dari produk yang dikembangkan. Yang kedua, subjek uji coba. Subjek ini yaitu penelitian ini adalah peserta didik kelas 4 SD Negeri Cangkerplor tahun pelajaran 2024-2025. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data.
Di sini ada observasi, wawancara, dan juga angket atau kuesioner. Yang selanjutnya ada instrumen pengumpulan data, yaitu yang pertama ada kisi-kisi instrumen kelayakan materi, yang kedua ada kisi-kisi instrumen kelayakan media, dan yang terakhir yaitu ada kisi-kisi angket responden atau peserta didik. Selanjutnya ada teknik analisis data. Menurut Ari Kunto dalam Muazzomi dan Sofyan 2021, analisis data kuantitatif diperoleh dengan menghitung skor persentase dari tiap pertanyaan melalui rumus berikut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.